Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Emang kamu gangguan jiwa apa gimana? Open mind and action. Lagi-lagi salah kaprah. Di segmen kali ini kita akan bahas semua tentang kesalahkaprahan orang-orang terkait istilah zaman sekarang yang harusnya istilah tersebut bikin mereka hidupnya makin maju. Tapi gara-gara istilah tersebut disalahpahami, hidup mereka malah jadi kacau. Yuk kita luruskan bersama biar enggak salah kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Lido mau ngasih tahu bahwa di video ini saya mau memperkenalkan satu segmen yang mungkin akan ada di YouTube saya. Segmen apa itu? Yaitu segmen salah kaprah. Segmen ini akan membahas tentang kesalahpahaman atau kesalah tafsiran yang diakibatkan tafsir yang serampangan atas istilah-istilah tertentu oleh milenial atau anak zaman sekarang, yang sebenarnya istilah-istilah tersebut tercipta atau disampaikan oleh para influencer, oleh para pakar, oleh para profesor, ahli dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk kebaikan, tapi entah kenapa para milenial menerjemahkan itu justru sebagai sebuah hal yang jadi permaluman atau jadi legitimasi bahwa wajar ya kalau gue kayak gini gitu. Misal mereka mendengar kata passive income, temen-temennya udah punya, pada main saham atau reksadana, obligasi, tuh aneh-aneh itu semua. Akhirnya dia kayak insecure kalau dia nggak punya passive income sendirian gitu ya. Terus tentang cuan juga sekarang anak-anak mata duitan ya. Work life balance opo gitu ya. Itu juga bukan digaungkan untuk gampang nyerah dalam pekerjaan. Itu tuh mau ngasih tahu yang kerjanya parah, yang kadang lupa waktu istirahat, sampai bosnya tuh harus, "Woi, udah malam, besok lagi aja gak apa-apa." Dikasih tahu buat istirahat. Bukan kamu yang masih males-malesan, kerja baru kemarin sore, lembur dikit, ngeluh. Berangkat telat, pulang tepat, bukan work life balance itu. Worknya jarang, ngeluhnya banyak gitu ya. Terus ada istilah healing, padahal healing itu dia diciptakan sebagai istilah yang ngasih tahu kalau orang tuh punya gangguan kejiwaan, gangguan mental, ya harus berobat gitu. Harus healing gitu. Bukan stres dikit ya, stres dikit ya biasalah. Masa hidup gak mau stres, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Emang kamu gangguan jiwa apa gimana? Nah mungkin juga quarter life crisis gitu ya. Krisis yang dialami sebagian remaja sebenarnya di seperempat kehidupan mereka. Krisis identitas lah, krisis tujuan hidup lah dan sebagainya. Itu diciptakan juga ngasih tahu kalian bahwa kamu harus antisipasi, segera belajar nyari tujuan hidup, segera belajar menangani kegalauan hidup, belajar tentang mindset yang benar gitu ya. Bukannya malah menjadi legitimasi bahwa kalau aku stres wajar dong, kan emang masanya quarter life crisis. Bukan gitu. Kalau nemu hal yang istilah-istilah baru itu coba cari baiknya di mana. Bukannya justru melemahkan kita. Nah, aku mau bahas kayak begitu-begitu tuh. Yang saya lihat kesalahpahaman anak-anak zaman sekarang, yang mungkin juga itu generasi saya juga ada yang seperti itu. Khususnya generasi zilenial ya, zilenial. Mungkin aku juga akan menjelaskan kesalahpahaman atau kesalahkaprahan orang-orang zaman dulu juga gitu ya. Biar kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil baiknya, sehingga kehidupan kita jauh lebih mempesona di kemudian hari. Gitu aja mungkin di segmen ini penjelasannya. Tolong editor dibantuin cut-cut karena banyak sampah banget di sini. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.